lampu, gunakan headset. Jangan dengar sendirian. Pernah dengar cerita tentang hutan yang tidak membunuhmu langsung? Bukan karena ia kejam, tapi karena ia menunggu. Alas Roban bukan sekedar hutan di Pantura. Ia adalah tempat di mana orang-orang hilang lalu kembali tanpa benar-benar pulang. Malam ini jangan dengar sendirian. Karena cerita ini bukan tentang mereka yang tersesat, tapi tentang mereka yang dipanggil. Dan mungkin yang dipanggil berikutnya adalah kita. Orang-orang tua di pesisir Batang dan Kendal punya pantangan khusus kalau harus melewati Alas Roban. Bukan cuma larangan biasa, tapi aturan hidup dan juga mati. Pertama, jangan menyebut nama asli siapapun di dalam hutan. Kalau terpaksa, gunakan panggilan palsu. Karena di Alas Roban, nama adalah alamat. Kedua, jangan menghitung langkah atau jarak. Siapapun yang mencoba memastikan berapa lama ia berjalan akan dibuat berjalan lebih lama dari seharusnya. Ketiga, jangan pernah bersiul. Siulan dipercaya adalah undangan, dan siapapun yang menjawab siulanmu itu pasti bukan manusia. Dan yang paling ditakuti, jangan berpergian di hari weton. Jangan berpergian di hari weton kelahiranmu sendiri. Karena pada hari itu, penjaga dan yang dijaga berdiri di garis yang sama. Namaku Agus. Aku pertama kali melewati Alas Roban sekitar 10 tahun lalu. Sore menjelang maghrib. Langit pun masih terang. Tapi entah kenapa udara di sana terasa lebih berat. Seperti ada tangan tak terlihat menekan dada. Orang-orang tua di kampungku bilang, kalau lewat Alas Roban, jangan sombong. Jangan meludah sembarangan. Jangan teriak. Dan yang paling penting, jangan menjawab kalau ada yang memanggil namamu. Aku pun tertawa waktu itu. Hutan ya hutan. Palingan monyet, angin, atau orang iseng. Sampai mobil di depanku mendadak berhenti. Lampu rem pun merah menyala. Sangat sunyi, tidak ada kendaraan lain. Padahal ini jalan utama. Aku pun turun. Pengemudinya seorang bapak parubaya. Wajahnya pun sangat pucat. Mas, sampean denger nggak? Dengar apa, Pak? Barusan ada yang minta tolong. Aku pun tertawa. Masa iya? Siapa yang mau minta tolong dalam hutan? Dan disitulah kesalahan pertamaku.
karena aku juga mendengarnya. Awalnya si lirih, seperti angin yang tersangkut di daun. Perlahan-lahan jelas, terlalu jelas. Mas, tolong. Suaranya terdengar sangat dekat. Padahal hutan alas roban lebatnya tidak masuk akal. Tidak mungkin suara dari dalam terdengar sejernih itu. Bapak itu pun gemetar. Mas, ini bukan yang pertama kata orang sini. Kalau berhenti di sini, katanya mereka ikut naik. Aku ingin membantah saat itu. Tetapi bau tanah basah bercampur amis menusuk ke hidungku. Seperti bau kuburan yang baru digali. Suara itu pun memanggil lagi. Kali ini menyebut namaku. Persis tanpa salah. Aku pun terdiam. Karena aku tidak memperkenalkan diri. Dan kami baru bertemu 5 menit. Disitulah aku sadar. Ini bukan cerita orang kampung. Tapi ini peringatan. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua hari itu netral. Alas roban dipercaya terbuka pada malam-malam tertentu, terutama saat Selasa Kliwon dan Jumat Wage. Malam-malam ini di mana tirai antara dunia menjadi tipis. Orang yang wetonnya sama dengan malam itu dianggap bercahaya oleh makhluk di dalam hutan. Bukan cahaya terang, tapi cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang tak kasat mata. Dan cahaya itu menarik. Itulah sebabnya banyak orang hilang tanpa jejak. Bukan karena tersesat, tapi karena dipilih. Alas roban dalam cerita Jawa lama bukan cuma hutan. Ia dipercaya sebagai wilayah perbatasan antara dunia manusia dan dunia yang tidak ingin dilihat. Konon, zaman dulu hutan ini adalah tempat pembuangan mayat-mayat tanpa nama. Pengkhianat, orang yang matinya tidak wajar, tanpa doa, tanpa penutup. Arwah-arwah itu tidak diterima di bumi, tidak terima di langit. Mereka tinggal menunggu, dan menunggu terlalu lama membuat sesuatu berubah. Orang-orang tua menyebutnya Sinjalu dikateke, yang meminta diperhatikan. Mereka tidak bisa menyentuh, tak bisa memaksa, tapi mereka bisa meniru. Meniru suara orang tersayang, tangisan anak kecil, atau namamu sendiri. Dan siapapun yang menjawab dianggap mengundang. Kami memutuskan pergi, tidak menoleh, juga tidak bicara. Mobil melaju pelan. Kemudian di kaca spion, aku melihat sesuatu duduk di jok belakang.
bukan bayangan, bukan juga refleksi. Seorang perempuan, rambutnya panjang, wajahnya menunduk, basah, seperti habis hujan atau habis dikubur. Aku ingin berteriak, tapi bapak itu berkata lirih tanpa menoleh. Jangan dilihat. Kalau dilihat, dia tahu kita sadar. Mobil pun bergetar, mesin meraung, udara pun menjadi dingin. Lalu suara itu berbisik tepat di antara kami. Cuma mau pulang. Kami selamat, atau setidaknya begitu yang kami kira. Ada satu cara lama yang dipercaya bisa membuatmu tidak dikuliti setelah melewati alas roban. Ritualnya sederhana, dan justru karena itu terasa lebih menyeramkan. Begitu keluar dari hutan, jangan langsung pulang. Berhentilah di warung, beli sesuatu, apa saja. Lalu jatuhkanlah recehan ke tanah tanpa menoleh. Itu disebut melepas sukerta, melepaskan sial, agar tidak dibawa pulang. Jika tidak, yang ikut akan mengira kalau kamu mengundangnya tinggal. Ada juga yang menyarankan mengikat benang putih di pergelangan tangan kiri selama 3 hari. Bukan sebagai pelindung, tapi sebagai penanda bahwa kamu sudah kembali ke dunia manusia. Kesalahan terbesar orang-orang yang selamat dari alas roban bukanlah berhenti, bukan juga menoleh, tapi menceritakan pengalamannya dengan nada yang menantang. Dalam kepercayaan Jawa, cerita bukan sekedar cerita. Cerita adalah sebuah pengingat. Dan setiap kali kamu mengingat mereka, mereka akan mengingatmu kembali. Itulah kenapa banyak orang yang awalnya selamat baru diambil 1 minggu atau 1 bulan kemudian. Bukan di hutan, tapi di rumah, saat mereka merasa paling aman. Seminggu kemudian bapak itu ditemukan meninggal. Bukan kecelakaan, bukan juga sakit. Ia duduk di kursi rumahnya, matanya terbuka, mulutnya tersenyum. Tapi sejak malam itu ia tak pernah berbicara lagi. Tetangganya berkata, setiap maghrib ia sering membuka pintu sembari menunggu. Katanya ada tamu yang belum dijemput. Dan aku sejak melewati alas roban, aku sering kali mendengar nama aku dipanggil, bukan di hutan, tapi di rumah, di kamar, juga dalam mimpi. Dan yang paling menakutkan, suara itu tidak pernah terdengar jahat. Ia hanya terdengar kesepian. Alas roban bukan tempat jahat. Ia hanya tua dan tidak suka diremehkan. Dalam hidup, tidak semua hal harus dijelaskan. Tidak semua misteri harus dibuka. Orang Jawa bilang,
Urip kui ana tatane. Hidup itu ada aturannya. Melanggar batas bukan selalu berarti langsung dihukum. Kadang kamu dibiarkan pulang dengan sesuatu yang berjalan di belakangmu. Dan jika suatu hari kamu mendengar namamu dipanggil di tempat yang seharusnya aman, coba ingat, apakah kamu pernah melewati tempat yang seharusnya tidak kamu ganggu?